diucapkan tapi sangat jarang diamalkan. Coba dilihat kita susunannya. Ini nanti saya tak ajak untuk bicara bagaimana antara Islam dan iman. Antara Islam dan iman. Nanti kita akan lihat betapa Islam dan iman itu dua hal yang saling melahirkan. Saling melahirkan. Kalau dulu sering sampean tajak untuk mempertanyakan lebih dulu mana ayam sama telur, jawabnya gimana? Ayam. Lebih dulu mana telur sama ayam? Apa ini ganti-ganti terus ini? Ayo, Pak majukan. Lebih dulu mana telur sama ayam? Ayam sama telur? Oh. Gimana kok berubah-ubah ini jawabannya ini? Di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Coba yang dipanggil di situ siapa? Orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Berarti dia sudah beriman. Begitu panggilannya wahai orang-orang yang beriman. Kalimatnya apa perintahnya? Di situ ada fi'il amar. Fi'il amarnya adalah udkhulu. Masuklah kalian semua. Masuklah kalian semua fisilmi, ke dalam Islam. Loh. Orang beriman disuruh masuk Islam. Nah, coba lihat. Orang beriman disuruh masuk Islam. Loh, sudah beriman kok disuruh masuk Islam? Nah, ya. Sudah beriman kok disuruh masuk Islam. Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Nah, mudah-mudahan yang kesak-kesik di Jambi itu juga beriman, ya kan? Mudah-mudahan yang hadir di sini semua beriman. Tapi di atas itu semua sampean ada tuntutan nih. Udkhulu, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu fisilmi, ke dalam Islam. Nah, padahal ada ayat lain dulu yang menunjukkan bahwa tidak semua orang Islam itu mukmin. Tidak semua orang Islam itu beriman. Nah, di sini sebaliknya, orang yang beriman disuruh Islam. Ya. Jadi ayat ini membuktikan bahwa saling melahirkan tadi. Kita tidak pernah tahu sebenarnya Allah menciptakan ayam dulu ataukah telur dulu. Tapi itu tidak penting buat kita. Apakah Allah menciptakan telur dulu baru kemudian menetas menjadi ayam, atau Allah menciptakan makhluk ayam dulu kayak manusia gitu kemudian melahirkan anak. Sehingga menciptakan ayam dulu baru kemudian proses regenerasinya atau dengan cara reproduksinya adalah bertelur. Gitu. Nah, di ayat ini orang-orang yang sudah beriman diperintah Allah untuk menjadi Islam. Sekarang saya ingin sampean untuk membuka satu ayat ya di surat Al-Hujurat ayat 14. Ayo gaspol sejak awal nih. Ya, semua fokus ya. Nah, saya berharap yang ikut ngaji ini pasti pegang Quran lah, kecuali sambil nyetir atau sambil nyangkul di sawah atau sambil jualan di pasar. Coba dibuka di surat Al-Hujurat ayat 14.
Nah, di surat Al-Hujurat ayat 14 itu, di situ jelas itu, ya. Di situ jelas. Coba Bu Umayyah atau Bu Nurjana atau Bu Pak Putra, Mbak Emi atau siapapun ini, Mbak Mbak Yayu, Mas Budin, siapa aja, Bu Nina Ferry, siapa, silakan. Yang tadi belum baca dibuka surat Al-Hujurat ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui, tapi katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala apa. Sungguh Allah pun Maha Banyak. Nah, di situ disebutkan tuh. Wa qalatil a'rabiyyu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Lalu dibilang, jangan mengatakan telah beriman. Tapi walakin qulu, tapi katakanlah aslamna, kami telah Islam. Ya. Ketika orang Arab Badui mau mengatakan kami telah beriman, enggak, kamu belum beriman. Kamu baru Islam, kata Allah. Muhammad katakan sama mereka, dia itu baru Islam, belum iman. Kenapa? Karena, ini saya ke Al-Hujurat dulu, nanti kita balik ke Al-Baqarah ya. Waktu itu, Nabi Muhammad SAW di dalam mengembangkan Islam itu banyak memakai strategi koalisi, membangun koalisi. Jadi berkoalisi dengan kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab yang banyak berserakan, itu bani-bani. Diajak kerjasama. Koalisinya adalah kalau nanti banimu itu diserang, maka kami akan bantu kamu memerangi penyerang. Demikian pula sebaliknya, kalau kami diserang, kalian juga wajib untuk membantu kami. Karena waktu itu bolonya Nabi Muhammad baru sedikit, sehingga dengan cara seperti itu. Nah, otomatis begitu kepala kabilah, kepala sukunya itu oke, tunduk, maka yang anak-anak buah, para anggota suku ya tunduk semua. Sebagian di antara mereka kepala sukunya kemudian masuk Islam tuh. Nah, maka ketika kepala sukunya masuk Islam, tentu semua anggota sukunya juga masuk Islam. Keislaman mereka ini baru tunduk patuh berdasarkan perjanjian koalisi. Baru berdasarkan perjanjian koalisi, bukan karena sebuah keimanan yang utuh gitu, bukan. Mereka bahkan rela mati ya, artinya mau berjuang ikut perang, mau. Ya, benar, memang sudah terikat perjanjian soalnya. Sehingga ketundukpatuhan itu ternyata di mata Allah belum menunjukkan keimanan, karena apa? Ketundukpatuhannya baru berdasarkan perjanjian kerjasama tadi. Nah, inilah Islam yang belum dilandasi oleh iman. Jadi ketundukpatuhan yang belum dilandasi oleh kepercayaan atau keimanan bahwa dia sudah syahadat loh ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah. Tapi di mata Allah belum. Kenapa kata Allah? Walamma yadkhulul iman fi qulubi. Karena apa? Karena iman belum masuk ke hatimu. Iman belum masuk ke hatimu. Kamu baru serah diri, baru tunduk. Makna Islam itu tunduk, patuh, serah diri, surrender, menyerahkan diri penuh, gitu ya. Jadi
karena makna Islam itu menyerahkan diri, maka apapun ya ikut gitu. Tapi tidak selalu berdasarkan. Jadi keislamannya itu masih karena terpaksa atau karena keturunan. Karena memang terlahir atau berada di dalam lingkungan yang sudah Islam. Kira-kira kita masuk seperti itu enggak? Hehehe. Yang Islam karena memang ya bapak ibu kita Islam. Ya Islam karena memang kita terlahir sebagai Muslim. Ya Islam karena lingkungan kita Islam. Karena KTP kita tercatat Islam. Nah, orang Arab Badui ini di masa lalu itu yang sering mempertanyakan tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Sebagian mereka beriman betul jadinya akhirnya. Tapi sebagian mereka ya begitu-begitu aja gitu. Islam loh ya. Nah itu yang juga banyak disebut dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Munafikun, dalam surat Al-Ahzab ya. Tentang bagaimana orang-orang Badui sebagian menjadi beriman beneran, tapi sebagian menjadi orang-orang munafik ya. Ya karena itu tadi Islamnya masih mudzabdzabina baina dzalik. Nah, ternyata benar Islam itu serah diri tunduk patuh itu kalau belum didasarkan pada keimanan yang hakul yakin itu masih dianggap di luar, baru pada lahirnya saja. Nah, sementara dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ini orang-orang yang telah beriman diperintah Allah untuk udkhulu fis silmi. Kamu itu kalau sudah benar-benar beriman, itu tunduk patuhmu, serah dirimu, Islam itu harus Islam yang apa? Kok kenapa sudah beriman khususnya? Ternyata bahkan ketika sudah beriman pun keserah diri tunduk patuhan itu tidak boleh setengah-setengah gitu loh. Namanya Islam itu Islam orangnya beriman yang Islamnya orang beriman itu Islam yang benar-benar kafah. Nah, di sini pentingnya kafah itu. Sekarang saya mau tunjukkan satu gambar untuk sampean ya. Ini ya. Oke. Ini. Jadi bagaimana sebuah sekarang gini, kalau saya lihat, saya ingin menunjukkan kalau ini menurut sama apa sih ya? Saya bagi. Menurut sampean ini apa? Coba. Apa ini? Ayo jawab. Ban motor. Oke, ban sepeda motor. Sekarang saya nyoba nyari lagi. Ya. Kalau ini apa? Oke, stangnya apa? Oke. Sekarang ini apa? Tangki. Oke. Sekarang ini apa? Ayo kita. Nah, sekarang saya mau tanya sama sampean. Ada Mas Trisno dari Kalimantan kemana-mana bawa mesin ini. Dia bilang, inilah sepeda motor, inilah sepeda motor. Gitu dia bilang. Bahkan kalau ada orang marah-marah itu, mana sepeda motor? Duh, kalau nggak ada mesin ini, nggak mungkin motor bisa jalan. Gitu, ya kan? Nggak mungkin motor bisa
jalan. Bener enggak kalimat dia? Enggak mungkin motor bisa jalan tanpa mesin. Bener. Ya. Kemudian tadi kita kembali. Ya. Tadi itu roda tadi. Kemudian ada Mas Pak Majukan. Kemana-mana bawa ini. Inilah sepeda motor. Di mana? Mana ada sepeda? Loh, sepeda motor kalau nggak ada tank, ini roda ini nggak mungkin bisa jalan. Bener nggak Pak Majukan? Bener, apalagi ngototnya gitu. Wah, nggak ada yang berani bantah tuh. Nah, sekarang ada siapa yang mau dikasih contoh? Siapa? Ayo. Nah, ada si Fulan juga kemana-mana bawa tangki. Dia bilang inilah sepeda motor, ini sepeda motor. Enggak, itu mana lu? Kalau nggak ada bahan bakarnya yang di tangki ini lu dari mana motor? Bener enggak? Bener dia. Ya. Kemudian ada juga yang kemana-mana bawa ini. Dia bilang inilah sepeda motor. Ketika dia bilang mana? Loh, kalau nggak ada stang nggak bisa jalan. Kamu mau megangin ngarahkan pakai apa? Ini yang terpenting. Semua orang dulu, baik yang baik yang bawa tangki, baik yang bawa mesin, baik yang bawa roda maupun stang, merasa bahwa itulah sepeda motor. Ada benar, ada salahnya. Benarnya di mana? Yaitu memang bagian penting dari sepeda motor. Tapi apakah itu sepeda motor? Enggak, itu bagian dari motor. Stang, tangki, mesin, roda, lalu dilekatkan pada rangka, dirakit dengan bagian-bagian yang lain. Itulah sepeda motor. Di Islam kita itu sering membuat parsialistik Islam. Satu kelompok kerjaannya dakwah terus. Dia mengatakan inilah Islam, dakwah adalah Islam. Yang terpenting ini, seolah-olah Islam ya itu saja. Benar enggak? Ya benar, memang Nabi Muhammad mengajarkan dakwah kok. Lalu kelompok lain kemana-mana wiritan saja. Di dalam masjid, di atas panggung, apa wiritan pokoknya. Inilah Islam yang terpenting. Nabi Muhammad selalu dzikrullah qiyama wa qutawal junubim. Selalu. Yang lain nggak penting. Nah, kemudian ada lagi, gitu kan? Kelompok yang pokoknya mengembangkan pendidikan, mengembangkan sosial. Inilah Islam. Ada kelompok lagi yang mengembangkan sholawat-sholawat. Ada lagi kelompok yang mengembangkan ekonomi. Ada lagi yang kelompok inilah Islam harus dengan politik. Semua mengatakan begitu. Itu benar memang. Tetapi Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang membawa seluruh tadi itu. Jadi akhirnya apa dulu? Yang dimaksud dengan fisilmi, masuklah kamu ke dalam Islam. Kafat. Itu sampean Islam yang membawa seluruh bagian yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang juga pendidikan, yang juga dakwah, yang juga ekonomi, yang juga zikir wirid, yang juga tirakat, yang juga mengajarkan bagaimana bersosial, yang juga lingkungan, itu semua memang begitu. Itulah kenapa meskipun sampean sudah beriman tetapi dituntut untuk masuk Islam karena faktor kafah ini tadi. Jadi mungkin sampean sudah tunduk di bidang sholat, sholatnya tidak pernah telat, tapi sampean masih lelet kalau diajak ngaji. Sampean sudah tunduk di bidang ngaji, tapi masih lelet kalau diajak sedekah. Sampean sudah sedekah, tapi kalau diajak dakwah masih takut tetangga-tetangga.
kerabat sanak famili. Zaman sudah bidang dakwah, tetapi dalam bidang pendidikan nggak mau diajak ini dan seterusnya. Nah, padahal Islam itu mengajarkan kita, bahkan dakwah itu Rasul bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat, kamu nggak pinter ngaji itu loh dakwah, gitu misalnya. Saya bilang tapi takut, Gus, loh. Qulil haqqa walau kana murran, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak itu meskipun pahit. Maka ini tuh lor, kenapa orang beriman dituntut untuk tetap tunduk patuhnya itu tanpa tapi, tanpa kecuali, tanpa nanti, tanpa tapi. Saya mau berjilbab tapi, nah itu kan kakek tapi itu. Saya mau sholat tapi kalau bertutup aurat, nah ini tanpa tapi. Saya mau gini kecuali, nggak ada kecuali. Dalam Islam itu sami'na wa ata'na. Ya. Nah itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Itulah musuhmu yang nyata. Maka dalam keislaman ini dulur ya, sekali lagi jangan pilih-pilih dan jangan sebagian-sebagiannya. Kita harus berusaha untuk kafah tadi itu. Nah, dalam berislam ini kita juga harus sadar bahwa anak kita, suami kita, istri kita, kerabat kita, ayo kita ajak duluan untuk mentaati Allah itu secara utuh. Di dalam berdagang, di dalam merawat anak, di dalam pernikahan, di dalam pendidikan, semua diatur. Islam itu benar-benar rigid banget. Mulai dari lahir sampai mati. Mulai dari lahir ya kamu kalau. Dari lahir ya. Ketika di kandungan, apa yang diperintahkan? Bahkan sebelum di kandungan, manusia ketika masih akan menikah. Kemudian nanti bersetubuh suami istri, gimana caranya? Apa yang perlu didoakan? Sampai nanti ketika mengandung, bagaimana? Sampai nanti ketika menyusui, haulaini kamilaini, gimana? Nanti setelah menyusui, ketika anak kecil gimana? Udah ada aturannya semua. Sampai nanti ketika pendidikannya gimana? Begitu sudah masuk ke jenjang pernikahan, cara melamar gimana? Nanti pada saat akad nikah seperti apa? Itu ada semua ya. Nah, di sini yang jangan mengikuti langkah setan. Kenapa? Setan menawarkan tuh cara hidup yang lain. Misalnya ketika masih bayi atau masih di dalam kandungan, ada tradisi-tradisi zaman itu sejak zaman Nabi Muhammad memang sudah ada tradisi ketika di kandungan nanti ada upacara ritual begini. Sudah, enggak usah. Islam sudah mengajarkan bagaimana. Nanti ketika lahir sudah ada namanya atikah. Sudah ikut itu aja. Enggak usah ditambah-tambah dengan yang lain. Nanti ketika sudah pendidikan apa yang perlu dilakukan, begitu menginjak remaja, begitu menginjak pernikahan, bagaimana cara melamar. Sudah, jangan mengikuti tradisi-tradisi apa lagi. Sekarang misalnya khutuwati syaitan itu juga hal-hal yang sifatnya kayak modern. Nggak usah diikuti, nggak usah. Meskipun kelihatan gaya, nggak berkah. Meskipun kelihatan keren, tapi nggak, di mata Allah malah jadi dosa jariyah. Ayo ditinggalkan. Ya, jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau kamu mau Islam, Islamlah secara kafah. Jangan separuh-paruh. Jangan ngikuti yang aneh-aneh sampai nanti setelah pernikahan, sampai kemudian berumah tangga, kemudian bekerja, sampai seterusnya. Semua Islam mengaturnya. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Dan kalau kamu tergelincir setelah datang yang hak, jelas keterangan yang jelas itu, ya sudah, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka
ayat-ayat ini tadi yang saya sampaikan adalah hal yang hak secara jelas ya. Jadi Islam itu tegas, boleh tidak jelas itu. Jadi ayo kita jangan ngikuti tradisi atau baik tradisi yang tradisional zaman lalu maupun yang kelihatan modern yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudahlah, meskipun kelihatan keren, meskipun kelihatan ini enggak. Itu jelas banyak mafsadahnya, apalagi nanti menjadi dosa jariah. Sehingga ayo kita kurangi hal-hal yang semacam ini, kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ya, itulah Islam yang kafah. Oke. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dari akhlak tadi ya. Oh boy. Bagaimana itu merupakan keharusan. Karena kadang-kadang kita atau umat iman itu puas karena satu versi atau satu yang telah dilakukan untuk menjadikan puas karena mereka bahwa telah melakukan suatu keharusan. Itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya makanya tadi tak sampaikan ya. Kita itu jangan seperti wah inilah gajah. Gajah itu bembeng gitu loh. Kayak bambu. Goblok kamu, gajah itu ya kayak beduk gitu loh. Wah, tolol dua-duanya kamu. Gajah itu ya nyelirit kayak pecut. Wah, bertiga enggak pernah megang. Gajah itu ya kayak terompet gitu loh, bolong tengahnya. Kalian berdua itu sembrol. Gajah itu ya hanya dua, runcing melengkung. Kalian berlima ini enggak tahu apa-apa. Tanya saya tentang gajah. Gajah itu tipis lebar. Wah, berantem lah, selesai itu debatnya. Setelah itu datang orang, loh ada apa, ini ada apa, ini loh, saling menyalahkan, saling membenarkan diri, menyalahkan yang lain. Oh gitu lah, sampean semua itu benar tapi sekaligus salah. Sampean yang ngomong gajah kayak bambu besar bembeng karena yang sampean pegang kakinya gajah. Sampean yang ngomong gajah kayak beduk ya, karena yang sampean pegang adalah perutnya gajah. Yang sampean pegang itu kayak runcing melengkung ya karena yang sampean pegang gadingnya gajah. Yang sampean bilang tadi kayak trompet karena yang sampean pegang adalah belalai, sementara yang sampean pegang kayak pecut tadi karena buntut. Nah yang ngotot kayak kipas lebar karena yang sampean pegang adalah telinga. Itu adalah bagian-bagian gajah. Ternyata dia megang-megang itu karena buta. Semua 6 orang berantem tadi orang buta. Yang datang belakangan itu orang melek. Yang bisa melihat kebenaran dan kesalahan secara utuh. Nah sampean dan saya tak ajak untuk tadi itu menjadi orang yang melek tadi, saudaraku. Orang yang melek tadi. Yang melihat Islam ini secara utuh. Tidak berantem hanya karena misalnya kunut nggak kunut. Hanya karena takbiratul ikramnya baca ini, satunya baca itu. Padahal Rasulullah melaksanakan dua-duanya. Nah, ini loh yang ayo kita pahami secara utuh sehingga nanti kita akan menjadi Islam yang benar-benar diridhai Allah. Yang inna dina indallahi Islam. Sehingga ya nggak usah melihat orang lain, Pak Majukan. Kita aja lihat diri kita masing-masing. Pertama tadi, kalau surat Al-Hujurat menyatakan, kamu belum iman loh, kamu baru Islam loh. Gitu. Kenapa? Karena orang Arab Baduy keislamannya itu ya karena ngikuti kepala sukunya. Kalau kita kan sering karena ya orang tua kita. Gitu. Nah, apakah kita sudah masuk imannya? Maka dalam surat Al-Baqarah ini dibalik. Kalau kita sudah ngaku iman, gimana keislamanmu?
masih parsial, separuh, setengah-setengah, atau sudah kafah. Sehingga dual itu yang harus jadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing, bukan untuk nyorot orang lain. Saya ulangi, bukan untuk nyoroti orang lain, tapi untuk nyorot pada diri kita sendiri. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, hari Ahad. Apa? Tuh ya. Besok saya lanjut, waktunya nggak cukup, itu 2 hari 2 malam itu. Ya, itu menerangkan syariat tarekat hakikat makrifat aja 2 hari 2 malam itu. Menerangkan tentang ainul yakin, hakul yakin itu juga 1 semester. 1 semester itu. Itu perlu S2, S3 sampai S7. Nah, misalkan nggak es campur aja. Ya, nanti kita lanjutkan besok lah ya. Ini sudah harus waktunya berangkat kerja. Intinya adalah dari sisi Islam sendiri, ya hanya itulah, kafah dan tidak kafah gitu aja. Iman sendiri itu hanya 2 aja lah, yang sudah masuk ke hati atau masuk di bibir gitu aja. Secara gampangnya begitu, dan itu bisa kok kita seleksi di diri kita masing-masing, nggak usah sambil melihat orang ya. Kita diri, oh berarti aku ini begini, gampang itu, dan banyak dalam Al-Quran itu cara melihat diri kita masing-masing. Oke, semangat pagi ini. Apa minuman hangatnya? Teh, kopi, jeruk, atau jahe? Air putih hangat dulu, betul. Air putih hangat dulu. Wah, kopi. Air putih hangat dulu, baru setelah itu pisang. Nah, setelah pisang, kemudian jalan-jalan keliling kampung. Setelah itu nanti akan pencernaannya bagus itu, ya. Ya. Nah, kalau pertanyaan telur sama ayam Pak Muhlisin, sekarang pagi ini saya sarankan untuk beli nasi penyet telur, lalu kasih ayam goreng. Jadi dua-duanya dapat itu nanti. Jadi lauk telur sama lauk ayam. Tanya Pak Bahrul, nggih Pak Bahrul ya. Jadi lauknya adalah telur sama ayam, biar nggak berantem nanti. Lauknya adalah telur sama ayam. Yeah. Ayam. Telur sama ayam. Jadi sekilas tadi itu, insya Allah besok kita kupas lagi, nggih. Insya Allah. Besok kita siapkan aja pertanyaannya. Besok kita akan bahas itu. Tentang termasuk tadi itu, tentang syariat, tarekat, hakikat, marifat, tentang ainul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau ya siapkan, ajak tetangga kanan kiri, se-RT bila perlu nanti. Ini Zoom ini cukup untuk 300 orang, ini baru separuh yang terpakai. Ayo ajak semua, besok tak terangkan itu nanti. Bila perlu tak bikinkan PowerPoint untuk itu nanti ya. Insyaallah besok. Nggih. Semoga Allah membimbing kita dalam Shiratal Mustaqim, diberi kita kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam menuju kebenaran, ikhtiar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, ikhtiar menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, diberi kehidupan kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halalan thayyibah, urusan yang lancar dan barakah, kehidupan yang selamat dunia akhirat, husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minina wal muslimin Allahumma tina fi man hadaita wa afina fi man afayta lana fi man tawallaita wa barik lana fi man tasaddaqna. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qad astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بدل حسين ونسينا في شيطان سنكف ربنا نجينا ولنا سعينا من حمد ربنا ولا ترجعنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة جديدة عاجلا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تقوم قنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا الصبر والصبر لنا وانا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن